Apel peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 siap dimulai. Persiapan masing-masing pasukan. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dilanjutkan dengan laporan. Pada pimpin apel, hormat! Gerak! Sabar! Gerak! Luruskan! Lurus! Lapor, Leton 1, siap! Leton 2, siap! Laporan selesai! Laporan, saya terima! Balik ke tempat! Siap! Balik ke tempat! Pimpinan, saya ambil alih. Selanjutnya, siap. Hei, istirahat di tempat. Hei. Pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan penghormatan kepada pembina apel. Laporan. Laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia, 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan, 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Pembina Apel Pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lawang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu karyawan, dan tak lupa anak-anakku semuanya, siswa SMA Negeri 1 Lawang, baik yang mengikuti upacara secara langsung di lapangan maupun yang daring dari rumah. Tentunya yang pertama kali yang patut kita ucapkan adalah rasa syukur kehadirat Allah SWT yang tak terhingga, karena hingga saat ini kita masih diberikan karunia berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan yang mulia sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara terhadap suatu peristiwa yang menandai salah satu langkah lahirnya negara kita, yakni Sumpah Pemuda. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan bagi kita semuanya. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan pada saya terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda tahun 2021. Adapun tema pada hari ini adalah bersatu, bangkit, dan tumbuh. Sebelum mengarah ke tema tersebut, mungkin kita sedikit mengulas singkat dari periode kronologis lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin bagi kalian sudah hal yang biasa tentang materi sejarah, bahwasanya tumbuhnya nasionalisme, perjuangan secara nasional itu diawali pada tahun 1908, yaitu berdirinya organisasi apa? Budi Utomo. Awal pergerakan nasional itu sudah ditandai oleh sikap yang begitu mulia dari golongan pemuda. Tepuk tangan untuk pemuda. Organisasi Budi Utomo menurut, bukan kayak di film ojek pengkolan ya, menurut Pak RT gitu ya. Menurut yang kami tahu, Budi Utomo ini adalah nama yang bermakna yang sangat mulia. Bukan disebut sebagai organisasi Karang Taruna, organisasi yang lain, tetapi menggunakan kata Budi Utomo. Budi itu bisa diartikan sebagai budi pekerti atau karakter, sehingga lahirnya negara ini diharapkan mempunyai karakter. Utomo diartikan sebagai keutamaan.
gitu ya. Waktu itu yang menjadi salah satu komandannya adalah Dr. Sutomo. Nggih, Burus nggih. Guru sejarah saya soalnya. Dr. Sutomo itu dari golongan pemuda, mungkin usianya kayak saya ini. Bayangkan saya Dr. Sutomo gitu ya. Satu langkah, jadi yang pertama, rintisan negara kita sudah dari pemikiran pemuda. Padahal kondisi waktu itu sangat begitu tidak senyaman sekarang. Yang kedua, 20 tahun berikutnya, lah ini yang kita peringati sekarang, 1928, peristiwa Sumpah Pemuda. Itu pun digagas oleh golongan pemuda. Ada dua hal terpenting dari kegiatan ini. Yang pertama, bahwasanya ada tekad semangat yang bulat dalam meraih cita-cita dan tujuan untuk merdeka. Kenapa? Karena kalau kita tengok sekilas ya, sebelum Kongres Pemuda II itu ada terjadi Kongres Pemuda I, yang itu ternyata dikatakan gagal. Akhirnya dengan semangat yang begitu kuat dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II yang menghasilkan salah satunya adalah Sumpah Pemuda. Perlu diketahui pada waktu itu juga pertama kali dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, walaupun negaranya belum lahir. Tapi karena ada cita-cita, ada semangat, maka disampaikan pada pertemuan Kongres Pemuda II ini. Kalau tidak salah waktu itu yang menyampaikan beliau sendiri, pencipta lagu dengan menggunakan biola. Kemudian yang menyanyikan, saya lupa namanya, beliau adalah putrinya dari Kiai Haji Agus Salim. Jadi waktu itu sudah ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu dikatakan masa penegas. Dan yang terakhir ketika kita menggunakan tercapainya kemerdekaan proklamasi, itu dikatakan masa pendobrak. Pada periode ini pun juga gitu. Jasa dari golongan pemuda pun juga tidak lepas. Masih ingat peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan senior, golongan kaum tua itu pernah diasingkan oleh golongan pemuda. Bukan berarti karena dendam, karena tidak hormat, tetapi dalam rangka untuk mempercepat ya proses dari proklamasi itu sendiri. Itu sekilas sejarah. Nah, untuk hari ini temanya bersatu, bangkit, dan tumbuh. Bersatu maksudnya apa? Spirit persatuan dalam keberagaman. Artinya dalam kondisi apapun, mari semuanya anak-anak tetap persatuan kita jaga. Nah, persatuan itu diawali dari diri kita sendiri, di lingkungan sekolah kita sendiri. Kita ciptakan bagaimana keseharian kita itu sebagai hubungan keluarga, tidak ada prasangka yang negatif. Yang kedua, bangkit. Adanya spirit partisipasi dari kaum muda untuk bangkit melawan COVID-19. Karena sampai sekarang pun ya kondisinya masih belum 100%. Makanya hari ini syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kembali kegiatan sebagai rasa hormat ke negara kita, yaitu upacara bendera. Satu dari teman kalian, Maura ya, Cak Daning ya, itu pun selama ini sudah terlibat dalam generasi yang nomor 2 ini. Jadi aktif untuk menanggulangi COVID. Dia tergabung dalam MBLC. Ya Mbak ya. Malang Bangkit Lawan COVID. Tepuk tangan untuk Maura. Ternyata satu kabupaten cuma 2 orang, salah satunya dari SMA Negeri 1 Lawang. Kita bersyukur ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan, yang terpenting bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang ketiga, tumbuh, artinya apa? Diharapkan perekonomian yang ada di semua negara yang rata-rata terganggu akibat pandemi bisa bangkit kembali. Lah anak-anakku, tema tadi ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya konsep
yang sudah dibangun oleh manajemen sekolah ini, maaf, karena saya guru PKN, saya tinjau dari 5 sila Pancasila, semua sudah terlaksana. Hanya saja mari kita jadikan pembiasaan ya untuk kita semua supaya apa? Di sekolah terasa nyaman dan setiap hari bisa memetik hasil positif dari apa yang kita lakukan. Contoh yang pertama, pembiasaan setiap hari ya. Kita melaksanakan sholat duha, bagi yang non muslim berdoa bersama. Itu sudah menjadi salah satu bagian dari pengamalan sila pertama. Harapannya apa? Toleransi bisa terlaksana. Ya, kalau masing-masing bisa berpegang teguh pada agamanya, insya Allah tidak ada lagi perasaan ya negatif kepada masing-masing. Yang kedua, ketika kalian berangkat dari rumah, kebiasaan orang tua apa? Pamit salaman ya. Itu salah satu bentuk kehormatan kita kalian kepada orang tua. Baik orang tua genetis di rumah maupun orang tua akademis di sekolah. Pengamalan sila kedua. Yang ketiga ini terkait dengan fasilitas di sekolah, sarana dan prasarana. Alhamdulillah, meskipun sedikit demi sedikit ya, mencoba kita untuk memperbaiki keindahan yang ada di sekolah. Depan dulu kalau yang di pagar itu ya, banyak tumbuhan yang tinggi-tinggi, ada kates, ada dan sebagainya. Sekarang dirubah menjadi taman. Harapannya mudah-mudahan ke depan di setiap sudut ya itu bisa terbentuk taman-taman kecil. Bahkan kemarin saya sudah nyampaikan ke Pak Teddy, juga mungkin Bu Erwin selaku NGTS, harapannya nanti kita tanami tabebuya di sekolah kita, sehingga nanti ada berwarna-warni, warna merah, kuning ya, putih dan sebagainya. Itu. Kemudian termasuk ini anak-anak mohon ya komunikasinya dan kerjasamanya terkait dengan kondisi kelasnya masing-masing. Ya, setiap kelas itu ada petugasnya, petugas kebersihan. Cuma rata-rata saya tanya, tidak ada yang kenal. Nah ini harus paling tidak tahu. Nah nanti insya Allah setelah ini di tiap kelas akan saya pasangkan foto masing-masing petugas. Ya, biar tahu semua. Sehingga kalau ada apa-apa disampaikan kepada beliau. Gitu ya. Sila keempat, komunikasi. Ya, ini sudah dibangun kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah termasuk kalian. Harapannya bisa tercapai, terlaksana pengamalan sila keempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah terkait dengan keadilan. Nah, ini salah satunya program baru yang digagas oleh sekolah, yaitu apa? Bisa memfasilitasi terutama bagi kelas 12 yang akan lulus. Sudah dibangun kerjasama dengan beberapa instansi di luar sekolah. Ya, baik mereka yang melanjutkan ke kedinasan, militer dan non-militer, kemudian perguruan tinggi, dan juga bagi mereka yang mungkin untuk sementara waktu ingin berkarir dulu sambil nanti berkuliah, itu semua sudah dilaksanakan, dijalin kerjasama dengan pihak sekolah. Harapannya nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, semua bisa manfaatkan. Kalau selama ini persentase kelulusan sekolah kita selalu yang terbaik di Kabupaten Malang, dengan banyaknya yang diterima di PTN ataupun di kedinasan ataupun di tempat lain, harapannya ke depan bisa lebih maksimal lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita laksanakan terkait dengan kita merefleksi kembali peristiwa Sumpah Pemuda, yang artinya semua itu harapan saya adalah kembali ke kalian semua. Tidak ada kata menyerah, tetap semangat ya, tetap sopan santun kepada beliau-beliau yang lebih tua daripada kita. Terakhir, ada 3 kata yang perlu saya berpesan pada kalian, juga pada diri saya. Mari setiap perilaku kita ya menanamkan 3 kata-kata ini. Yang pertama, biasakan kata-kata
mohon maaf. Walaupun tidak dikatakan secara ucapan lisan, paling tidak kita tanamkan ke diri kita. Harapannya apa? Kita akan terhindar dari sifat sombong karena merasa kita masih banyak kelemahannya. Yang kedua, kata-kata minta tolong, ya. Minta tolong. Sekali lagi karena keterbatasan kita. Jadi kita masih membutuhkan bantuan dari teman-teman kita, orang lain. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Insya Allah kalau 3 kata ini melandasi setiap perilaku kita, harapannya ada perubahan yang signifikan terkait dengan karakter dan perilaku kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa khidmat memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, dengan hati tulus kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu, karena hanya berkah dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan apel Sumpah Pemuda pada pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami, agar kami warga SMA Negeri 1 Lawang dapat mensyukuri nikmat-Mu dan bertakwa kepadamu. Ya Allah yang Maha Penyayang, bimbinglah kami, agar dapat menjadi siswa yang baik, bertanggung jawab, selalu menghormati orang tua dan guru kami, sadar akan tujuan dan kewajiban kami, serta dapat menaati peraturan dan tata tertib, serta menjaga nama baik sekolah. Ya Allah Khalik alam semesta, berilah kami kekuatan, kesabaran dan keteguhan hati, menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan demi keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami petunjuk, agar kami selalu dapat menciptakan ketahanan sekolah yang tangguh dan sekolah sebagai pusat kebudayaan yang nyata. Ya Allah yang Maha Besar, pimpinlah kami, agar dapat melanjutkan perjuangan sebagai manusia Indonesia seutuhnya, demi tercapainya cita-cita bangsa. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa kami ini, karena hanya kepadamu lah tempat kami memohon, dan Engkaulah yang Maha Pendengar, lagi Maha Mengetahui. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel.
Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Apel telah selesai, pasukan dibubarkan. Dimohon kepada Bapak Ibu Guru tidak meninggalkan tempat, tapi mengikuti foto di tangga yang ada bougainville. Foto tangga turun di sebelah timur tiang bendera. Dimohon pasukan yang memakai baju adat juga akan diabadikan gambar dan videonya. Terima kasih.